Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data security, system security on MySQL. Jadi konten yang dibahas pada video ini yaitu modify the port mappings sampai kita melakukan create role. Untuk tahapan-tahapannya dapat dilihat pada step berikutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan. Di sini saya akan membawa tutorial tentang keamanan data pada MySQL atau MySQL sebutannya biasanya. Di sini ada beberapa konten yang akan kita bahas, yang sudah saya sebutkan pada sebelumnya itu, pada image atau PPT-nya. Pertama-tama kita akan melakukan modify pada mapping port-nya. Teman-teman dapat melakukan perubahan pada port-nya agar port tersebut sulit ditebak oleh para peretas keamanan kita. Di sini teman-teman dapat mencari file konfigurasi dari MySQL server-nya. Karena saya menggunakan Windows, jadi ini merupakan path dari configuration file saya pada disk C, program data MySQL, terus ke MySQL Server 8.0. File konfigurasinya itu bernama my.ini. Di file my.ini ini kita akan langsung membuka aja. Di sini saya akan melakukan pengeditan dengan Notepad++ untuk mengganti portnya. Jadi di file my.ini ini itu terdapat konfigurasi MySQL berupa port, data directory, authentication policy, SQL mode, log output, dan lain-lainnya. Kita langsung mencari saja yang bernama port ini. Port default dari MySQL berupa port 3306. Mungkin dapat kita ganti kepada port 8998 saja. Kemudian kita dapat melakukan save. Oke, jadi untuk melakukan save kita harus masuk ke administrator mode dulu, dan sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan restart dulu service dari MySQL-nya. Setelah itu kita dapat menyalakan lagi menggunakan Netstab. Jadi karena saya masih baru menginstal MySQL, MySQL history saya itu belum terbuat filenya, sehingga jika teman-teman ingin melakukan disable atau mendelete history dari MySQL, teman-teman dapat melakukannya pada configuration file untuk mendisable, dan juga teman-teman dapat mencari kepada user data untuk melakukan penghapusan pada MySQL history yang bernama filenya itu .mysql_history. Setelah ini kita akan mencoba masuk kepada MySQL saja. Kita mencari path-nya dulu. Kita dapat melakukan start MySQL pada terminal ini untuk memulai MySQL service kita. Dengan code MySQL ini, garis U itu meminta nama usernya. Di sini kita akan menggunakan root saja, dan juga akan meminta password. Lalu tinggal kita masukkan saja passwordnya. Oke, sudah masuk kepada MySQL, kita akan masuk kepada tahap berikutnya, yaitu kita akan mencoba membuat account dan juga memberikan izin kepada akun tersebut. Kita akan mencoba create user.
dan memasukkan password-nya. Jadi, dengan mengeksekusi sintaks ini, dia akan melakukan create user bernama Adrian, pada localhost yang ber-IP localhost, dan juga password yang diminta yaitu Adrian. Password-nya terserah kepada teman-teman mau dinamakan apa saja dan juga user-nya juga terserah. Kita langsung enter saja dan sudah sukses, kita akan memberikan, izin pada user yang baru kita buat. Jadi dengan mengeksekusi sintaks ini, dia akan memberikan, perizinan, eee, semua perizinan untuk, user yang tadi kita buat, yaitu Adrian localhost dengan grant option-nya. Oke, telah sukses, kita langsung coba membuat user baru lagi, tapi tidak menggunakan localhost. Langsung kita eksekusi. Jadi dengan sintaks ini, dia akan membuat user adrian@.example.com, dengan password-nya yaitu adrian1. Oke, sudah sukses, kita langsung saja memberikan, izinnya, permission atau izin pada user yang baru kita buat tadi. Jadi sintaks ini itu sama seperti tadi, yaitu memberikan segala perizinan kepada user yang baru kita buat, yaitu adrian.example.com, dengan grant option. Selanjutnya kita akan membuat user lagi. Kali ini kita akan mencoba membuat user admin-nya, dengan localhost, IP-nya, password-nya kita berikan saja admin. Oke, jadi sama seperti tadi, jadi akan melakukan create user admin, localhost dengan password-nya yaitu admin, tapi pada saat kita meng-create user itu pertama kali dia belum mendapatkan izin apapun. Jadi tentu saja kita akan memberikan izin, menggunakan grant command. Setelah kita mengeksekusi kode ini atau sintaks ini, itu akan memberikan perizinan kepada admin untuk, reload dan juga proses. Selanjutnya kita akan, melakukan create user tanpa memberikan izin. Jadi user yang di-create ini tanpa menggunakan password juga, hanya berupa nama dan IP. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konteks berikutnya, yaitu, lock users account on suspicious activity. Di sini kita akan mencoba menggunakan sintaks di mana ketika user itu ketika gagal login, beberapa kali, maka, password-nya itu akan ke-lock selama beberapa periode gitu. Kita coba melakukan create user lagi.
Jadi dengan mengeksekusi sintaks ini, maka, demo user itu akan di-create, dengan password-nya demo, tapi ketika dia gagal login selama 4 kali salah memasukkan 4 kali salah login atau tidak berhasil login, maka password-nya itu akan di-lock selama 10 periode. Dan sukses. Selanjutnya kita akan masuk ke konteks berikutnya, yaitu menggunakan authentication plugins yang bawaan MySQL, yaitu kita di sini akan menggunakan, MySQL native password, di mana itu merupakan salah satu, bentuk komen autentikasi, bawaan dari MySQL. Kita langsung membuat user baru saja. Jadi, dengan menggunakan MySQL native password, maka password-nya itu, yaitu user di sini akan di-hashing menggunakan, bawaan authentication plugins dari MySQL, di mana di sini yaitu, MySQL native password. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan, account privilege. Kita ambil contohnya berupa admin. Kita coba mengambil contoh admin. Di sini dia memperlihatkan privilege untuk account. Jadi dengan menggunakan command show grants ini, dia memperlihatkan privilege dari admin, kan tadi kita memberikan, perizinan berupa reload dan proses, dan yang tertunjuk di sini itu, sudah sesuai. Untuk, melihat non-privilege properties-nya, kita akan mencoba menggunakan show create user. Oke, jadi dia sudah menunjukkan properties dari non-privilege, yaitu admin localhost-nya. Di sini dia sudah di-cache password yang dimasukkan. Password-nya itu berupa admin tadi, adminnya sudah di-cache. Selanjutnya kita masuk ke konteks untuk me-revoke account. Jadi, kan tadi kita sudah memberikan perizinan pada akun-akun yang telah dibuat, semisal kita ingin menarik perizinan mereka, kita bisa menggunakan, revoke, command revoke. Jadi dia menarik perizinan reload dari admin,
dan juga dia menarik semua privilege, eee, semua itu dari adrian.example.com. Mungkin kita coba melakukan pengecekan kepada admin dengan show grants. Nah, tadi kan sudah terdapat reload, perizinan untuk reload, tapi sudah ditarik dengan revoke dan juga di sini menunjukkan kalau revoke itu sudah menghilang. Oke, konteks berikutnya kita akan mencoba melakukan create role. Coba dengan create role. Jadi ada 3 role yang dibuat, yaitu app developer, app read, dengan app write. Role-role yang dibuat ini, dapat kita berikan kepada user yang dibuat dengan memberikan, grant perizinan. Dengan menggunakan grant all on AppDB, maka kita memberikan perizinan, semua perizinan yang ada pada AppDB kepada, role app developer. Setelah itu kita, memberikan perizinan lagi berupa select, kemampuan select, dari AppDB untuk, role app read. Di mana role app read itu dia tidak bisa melakukan insert, update, dan juga delete. Dia cuma dapat membaca saja. Eee, Terus kita melakukan grant, insert, update, dan delete itu kepada role app write, di mana role app write ini dapat melakukan, input data, update data, dan juga, menghapus data yang terdapat pada database, AppDB ini. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan create user, di mana create user ini, di mana user yang telah dibuat nantinya akan diberikan role yang sesuai. Oke, jadi telah dibuat 4 user, yang pertama itu dev1, read user1, read user2, dan juga rw user1. Selanjutnya kita akan memberikan, eee, role-role kepada user tersebut menggunakan command grant saja.
Oke, pertama itu kita memberikan role app developer kepada dev 1, localhost, di mana dev 1 ini, nantinya dia, berperan sebagai role app developer. Role app developer ini dia mempunyai segala izin untuk database AppDB. Kita akan membuat, eee, perizinan, memberikan role untuk user-user berikutnya. Oke, pada sintaks tersebut kita memberikan role app read kepada read user 1 dan juga read user 2 secara bersamaan, di mana nantinya read user 1 dan juga read user 2 ini dia akan mempunyai izin, dari role app read, di mana role app read tadi itu dia mempunyai, izin untuk melakukan select kepada database. Kita akan memberikan, role untuk user terakhirnya. Oke, jadi RW user 1 ini dia, mempunyai role yaitu, app read dan juga app write, di mana dia bisa melakukan select, insert, update, dan delete kepada database app.db, app_db. Mungkin sekian penjelasan dari video saya, terkait, data security pada MySQL ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.